Gigantopithecus blacki, kera raksasa purba yang menghilang tanpa sebab yang jelas, buat penasaran semua peneliti dunia. Kenyataan bahwa Gigantopithecus blacki adalah primata terbesar yang pernah ada adalah fakta yang benar. Dia menjadi salah satu megafauna terbesar di Asia Tenggara. Tidak ada satupun jenis kera atau monyet dari golongan primata yang bisa mengalahkan besarnya megafauna monyet ini. Primata besar ini hidup di Cina dari sekitar 2 juta tahun yang lalu. Hidup damai dan menguasai seluruh daratan hingga akhir zaman Pleistosen Tengah. Ketika mereka akhirnya punah, kepunahan ini menimbulkan banyak tanya besar, kenapa ini bisa terjadi sementara monyet-monyet lain dari keluarganya tetap ada. Gorila, simpanse, orang utan, bonobo, bekantan, semuanya masih ada. Kenapa dia sendiri bisa lenyap dari keluarga besar primata ini? Kehilangannya tetap menjadi misteri, terutama karena dia adalah salah satu dari sedikit kera besar asal Asia yang punah dalam 2,6 juta tahun terakhir. Sementara yang lain seperti orang utan dan gorila masih bertahan hingga saat ini. Penasaran? Banyak studi pun dilakukan demi menyelidiki apa penyebab kepunahan dari Gigantopithecus blacki ini, dan hingga kini fakta penyebabnya masih belum terpecahkan. Namun dapat hasil dari beberapa penelitian sudah memberikan wawasan soal kepunahannya, termasuk tentang ketahanan hidup primata dan nasib megafauna di wilayah ini. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sejak fosil Gigantopithecus blacki ditemukan, peneliti dan ilmuwan masih terus menyelidiki penyebab asli kepunahannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga hewan ini bisa hilang dari kartu keluarga primata, padahal tubuhnya lebih besar dan harusnya bisa lebih bertahan dari iklim ekstrim apapun. Jika yang kecil saja bisa, kenapa yang besar dan kuat tidak bisa? Dalam penelitiannya, para peneliti melakukan 3 analisis multidisiplin yang meliputi penentuan waktu, lingkungan masa lalu, dan perilaku. Ketiga penelitian ini dilakukan di 22 gua tua di selatan Cina untuk memahami penyebab kepunahan Gigantopithecus blacki. Selama penelitian di 22 gua tersebut, ilmuwan dan peneliti menggunakan 157 usia radiometrik dari 6 teknik penanggalan untuk menetapkan garis waktu kepunahan Gigantopithecus blacki. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 2,3 juta tahun yang lalu, lingkungan di wilayah tersebut merupakan mosaik hutan rendah dan padang rumput luas yang menyediakan kondisi ideal bagi populasi Gigantopithecus blacki untuk berkembang. Ini fakta yang mengagumkan. Kalau daratan Cina seluas itu dulunya adalah padang rumput belaka, bukan hutan belantara, dan Gigantopithecus blacki hidup dan tinggal nyaman di ekosistem ini menjelang dan selama area durasi kepunahan antara 295.000 dan 215.000 tahun yang lalu. Terjadi peningkatan variabilitas lingkungan akibat peningkatan musim hujan yang menyebabkan perubahan dalam komunitas tumbuh-tumbuhan dan peningkatan lingkungan hutan terbuka. Artinya selama 80.000 tahun iklim musim hujan berubah dan meningkat, membuat padang rumput pun ikut berubah menjadi hutan belantara. 80.000 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat daratan Cina menjadi hutan rimba belantara. Di sanalah waktu kepunahan dari Gigantopithecus blacki ini. Meskipun banyak kerabat dekatnya, jenis primata atau monyet-monyetan mampu menyesuaikan preferensi makanan dan perilakunya dengan variabilitas perubahan ini. Sayangnya, Gigantopithecus blacki tidak. Primata raksasa ini menunjukkan tanda-tanda stres kronis dan
penurunan populasi secara drastis, hingga akhirnya perjuangannya untuk beradaptasi menyebabkan kepunahannya. Primata terbesar yang pernah menghuni bumi ini pun lenyap untuk selamanya karena tidak mampu melawan perubahan tempat tinggal dari padang rumput menjadi hutan belantara. Di detik-detik akhir masa hidupnya, Gigantopithecus blacki hanya bisa bersembunyi di gua-gua, menikmati waktu-waktu ketidakberdayaannya, hingga akhirnya menjadi fosil-fosil tulang belulang belaka. Pemahaman ilmuwan saat ini tentang Gigantopithecus blacki berasal dari temuan-temuan fosil sebuah deposit berharga dari goa yang sudah ada sejak zaman Pleistosen awal hingga tengah di Cina Selatan, tepatnya di antara sungai Yangtze dan Laut Cina Selatan. Fosil-fosil mereka banyak didapati di dalam-dalam goa yang mampu melindungi mereka dari mimpi buruk hutan dan hujan selama 80.000 tahun kepunahannya. Gigantopithecus blacki dikenal karena gigi gerahamnya yang sangat besar, ketebalan enamel yang tidak biasa, tinggi tubuh yang mencapai 3 meter lebih, dan berat tubuh mencapai 300 kg hingga setengah ton, menjadikannya primata terbesar yang pernah ada di muka bumi. Tidak ada primata lain yang bisa melebihi dirinya. Megafauna ini pun melambaikan tangan kepada saudara-saudaranya, pamit lebih dulu meninggalkan sejarah fauna di bumi. Meski para ilmuwan dan peneliti masih terus mencari, bahkan selama 85 tahun terakhir, catatan fosil-fosil Gigantopithecus blacki sangat terbatas. Bentuk fosil utuh sempurnanya hanya pada 4 rahang bawah dan hampir 2000 gigi terisolasi tanpa bukti postkranial. Bukti postkranial adalah bukti atau sisa-sisa fosil yang berasal dari bagian tubuh lainnya selain tengkorak kepala. Istilah postkranial berarti setelah tengkorak kepala yang mencakup semua tulang dan bagian tubuh yang ada di bawah tengkorak seperti tulang belakang, tulang rusuk, tulang lengan, tulang kaki, panggul, dan sebagainya. Bukti postkranial sangat penting dalam penelitian paleontologi dan antropologi karena memberikan informasi tentang ukuran tubuh, bentuk, kemampuan gerak, dan cara hidup hewan atau manusia purba. Misalnya, dari tulang kaki dan panggul, ilmuwan dapat mengidentifikasi cara berjalan dan kemampuan berlarinya. Sedangkan dari tulang lengan atau tangan, mereka bisa mendapatkan informasi tentang kemampuan memanjat atau memegang objek. Dalam konteks penelitian Gigantopithecus blacki ini, fosil yang ditemukan utuh sempurna sebagian besar adalah gigi dan rahang. Oleh karena itu, rekonstruksi lengkap tubuh sulit dilakukan karena fosil bawah banyak yang tidak utuh lagi. Dalam sejarah penemuan Gigantopithecus blacki ini, penemuan awalnya ada di sebuah toko obat di Hong Kong. Si penjual dan orang-orang mengakui kalau itu adalah gigi naga, sehingga para ilmuwan dan peneliti pun memulai pencarian untuk temuan tersebut dari toko tersebut dan berujung pada penemuan beberapa situs goa di 2 daerah utama, Chongzhou dan Bubin Basin di Provinsi Guangxi. Situs-situs ini mengandung bukti penting tentang kelangsungan hidup dan kepunahan akhirnya dari Gigantopithecus blacki ini. Akhirnya, Gigantopithecus blacki adalah contoh menarik dari megafauna purba yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan hingga akhirnya punah. Meskipun penyebab pasti kepunahannya masih belum diketahui, tapi penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana perubahan iklim dan lingkungan dapat mempengaruhi ketahanan spesies. Gigantopithecus blacki tetap menjadi simbol raksasa purba yang pernah menghuni bumi, dan kisahnya terus menarik minat para ilmuwan dan masyarakat umum. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.